Para pejabat anonim memberi kabar ke media massa utama Amerika Serikat atau AS pekan ini tentang peran baru CIA yang baik hati menerbangkan pesawat nirawak MQ-9 Reaper di atas Meksiko untuk memata-matai kartel narkoba. Apa yang salah dengan gambaran ini? Laporan yang disusun dengan cermat dirilis dalam waktu 24 jam satu sama lain, termasuk oleh Sputnik, muncul setelah Departemen Luar Negeri AS menetapkan 8 pengedar narkoba utama Amerika Latin sebagai organisasi teroris global. Sayangnya bagi CIA, siapapun yang memiliki pengetahuan sepintas tentang kegiatannya tahu bahwa badan tersebut dianggap lebih merupakan sekutu daripada musuh bagi para pengedar narkoba yang membawa kekerasan dan kematian ke masyarakat Amerika. Pada tahun 1985, skandal Iran-Contra mengungkap fasilitasi penjualan senjata rahasia oleh pemerintahan Presiden Reagan ke Iran untuk mendanai pemberontak di Nicaragua, dengan CIA terlibat dalam perdagangan kokain kontra ke AS. Pada tahun 1996, reporter investigasi Gary Webb secara independen menguatkan dan menguraikan tuduhan bahwa epidemi crack yang mengguncang kota-kota bagian dalam Amerika terkait dengan para penyelundup yang menikmati perlindungan dari CIA. Laporan Webb diselidiki pemerintah federal dan media besar AS, tetapi informasi apapun tentang keterlibatan CIA ditutup-tutupi. Webb ditemukan tewas di rumahnya pada tahun 2004, ditembak 2 kali di kepala. Kematiannya dinyatakan sebagai bunuh diri. Iran-Contra hanyalah sebagian kecil dari kerajaan penyelundupan narkoba global CIA. Pengacara, bankir OSS dan petugas CIA Paul Helliwell telah disebut sebagai pelopor perdagangan narkoba CIA. Pada tahun 1962, Helliwell mendirikan Castle Bank and Trust di lepas pantai Bahama untuk mendukung operasi CIA melawan Cuba Castro dan pasukan anti-AS lainnya di seluruh Amerika Latin. Sebelum itu, dia menjalankan Overseas Supply, perusahaan CIA yang menyelundupkan opium Burma untuk membiayai perang kotor melawan Cina. Skandal Bahama meledak pada tahun 1973 selama penyelidikan penggelapan pajak oleh IRS dengan Richard Nixon berusaha membatasi CIA dengan menciptakan Badan Penegakan Narkoba atau DEA. Beberapa orang percaya tindakan tersebut dikombinasikan dengan obsesi Nixon terhadap pembunuhan JFK, membantu mempercepat Watergate dan pengunduran diri presiden pada tahun 1974 yang memalukan. Penyelundup narkoba dan senjata AS yang terkenal, Barry Seal, menjalankan narkoba untuk kartel Medellin dan menurut otoritas AS, direkrut sebagai agen ganda. Namun, jurnalis investigasi Alexander Cockburn dan yang lainnya menuduh Seal adalah agen CIA sejak Teluk Babi dan Perang Vietnam yang terlibat karena bekerja dengan kontras. Pada tahun 2017, Juan Pablo Escobar, putra pendiri kartel Medellin yang terkenal, membenarkan ayahnya bekerja untuk CIA dan menuduh narkoba sedang diperdagangkan oleh Seal dan yang lainnya langsung ke pangkalan militer AS di Florida. Reporter independen Manuel Hernandez Borbola telah mendokumentasikan pembentukan kartel besar Meksiko di bawah perlindungan dari Direktorat Keamanan Federal yang digambarkan jurnalis tersebut sebagai karyawan CIA bersama dengan beberapa mantan presiden Meksiko.
Hernandez Borbola mengingat hubungan tersebut sangat rumit, sehingga agen CIA yang terkenal, Felix Ismael Rodriguez, hadir ketika anggota kartel Guadalajara menyiksa dan membunuh agen DEA, Kiki Camarena, pada tahun 1985 setelah dia mengungkap operasi penyelundupan narkoba dan senjata yang terkait dengan Kontras. CIA diduga juga terlibat dalam pembunuhan jurnalis Meksiko, Manuel Buendia, pada tahun 1984 yang sedang menyelidiki operasi narkoba lembaga tersebut dan keterlibatan pejabat yang korup. Pada tahun 2012, jurnalis Chili Patricio Meri mengungkap rencana CIA menyelundupkan kokain dari Bolivia ke Chili, Eropa dan AS untuk mengumpulkan dana bagi operasi untuk mengacaukan pemerintahan Presiden Ekuador Korea. CIA juga bukan satu-satunya badan intelijen AS yang terlibat dalam penyelundupan narkoba dan kerjasama dengan kartel. Pada tahun 2010, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Peledak atau biasa disebut ATF, dituduh sengaja mengizinkan pedagang senjata api berlisensi menjual senjata kepada pembeli ilegal dengan harapan dapat melacak senjata tersebut hingga ke pemimpin kartel Meksiko dan menangkap mereka, tanpa pernah ada penangkapan yang dilakukan. Kasus tersebut yang secara populer dijuluki skandal operasi Fast and Furious, dijuluki sebagai momen Watergate yang potensial bagi pemerintahan Obama oleh Forbes. Beberapa tahun kemudian, El Universal menerbitkan dokumen pengadilan yang mengungkap dari tahun 2000 hingga 2012, DEA bekerja sama dengan kartel Sinaloa yang dipimpin Joaquin El Capo Guzman dengan menutup batas saat menyelundupkan narkoba ke AS dengan imbalan informasi tentang kartel saingan.